Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wan nafsuka tiflin tuhmilhu syabba ala hubir radha'i wa in taftimhu yan fatimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, thumma ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, wa ana khususan jami'a wali songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila roh Mbah Hasyim Asari Jombang, wa ila roh Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Situbondo, wa ila roh Mbah Hasan Genggong, wa ila roh Mbah Hamid Pasuruan, wa ila roh Mbah Ahmad Siddiq Jember, wa ila roh Mbah Bisri Mustafa Rembang, wa ila roh Mbah Abdullah Salam Hajin, wa ila roh Ki Salam Mahfud Hajin, wa ila roh Mbah Abdullah Rifai Cebole, wa ila roh Mbah Maimun Zubair Sarang, wa ila roh Abu Yadim Yati Banten, wa ila roh Kiai Nur Ali Bekasi, wa ila roh Kiai Abdullah Syafi'i Jakarta, wa ila roh Kang Ayib Cirebon. Nafa'anallahu bi'ulumihim bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala, sekarang halaman 90 yang agak bawah. Ar-rabi'u al-badalul mubayyin itu ya. Ar-rabi'u bermula yang keempat dari aqsamul badal.
Al badalul mubayyin itu badal mubayyin, badal penjelas, badal yang memberi apa namanya ya mubayyin itu ya hampir sama dengan mengklarifikasi lah kalau bahasa sekarang itu. Lil mubayyin lil mubdal minhu, terhadap mubdal minhu, bihaitsu la yus'iru bihi dzikrul mubdal minhu biwajhin, bihaitsu la yus'iru, dengan sekiranya tidak terasa, gampangnya gitu aja lah. Bihaitsu la yus'iru, dengan sekiranya tidak terasa siapa mutakallim, gampangnya bihi dengan badal mubayyin atau mubdal minhu, tidak terasa dzikral mubdal minhu pada menyebut mubdal minhu biwajhin, dengan alasan, dengan satu alasan. Jadi badal ini cara pembagiannya ya dalam kitab Mutammimah berbeda dengan Jurmiyah. Di sini disebutkan adalah istilahnya badal mubayyin. Badal mubayyin itu badal yang menjadi penjelas terhadap mubdal minhu, seolah-olah mutakallim itu enggak kerasa ngomong itu. Nah, maka nanti cara menyikapi mubdal minhu, lihat situasi dan kondisinya. Dalam arti situasi dan kondisinya, kesalahannya dari mana, maka nanti terbagi menjadi 3 bagian. Wahua, dan bermula badal mubayyin, salah satu aqsamin, itu ada 3 beberapa bagian. Badalul gholati, yaitu badal gholat, badal tapi salah, nah, itu maksudnya badal gholat. Illam yuksad, jika tidak dimaksud apa zikru matbu'ihi, menyebutkan matbu'nya badal, enggak sengaja mutakalim ngomong, gampangnya gitu. Nanti ada masing-masing ada contohnya, maka tolong diperhatikan supaya enggak rancu pemahamannya. Bal sabako, bahkan kebablasan, bahkan kalau bahasa Jawanya kebacut, kelewat. Nah, kalau bahasa Betawinya keceplosan. Ngerti maksudnya? Nah, ilahi kepada badal apa alisanu lisan. Itu yang pertama namanya disebut badal gholat. Jadi mutakalim, orang yang berbicara enggak niat menyebutkan tadi, tapi mutakalim keceplosan dalam mengucapkan kata. Nah, itu namanya badal gholat. Maka gholat itu artinya adalah salah. Yaitu kalau bahasa Betawinya itu apa tadi? Apa Aska? Apa tadi Aska? Apa tadi? Keceplosan. Ya, lu ngomongnya kayak keceplosan gitu sih Aska. Lu gak punya duit kali ya? Alhamdulillah gitu. Bang Jai punya duit. Bang Jai punya duit. Nah, ya ngomong gak ada, ntar saya anuin, orang baru kasih cepek ya. Nah, iya. Alia punya duit. Alhamdulillah. Lah iya. Ntar bagi-bagi. Nah, iyalah. Wa badalun nisyani, yang kedua badal nisyan. Salah sama lupa kan beda. Nisyan itu lupa. Nah, itu maksudnya in qasoda, jika bertujuan siapa mutakallim zikra matsbu'ihi, pada menyebutkan matbu'nya badal. Matbu'nya badal berarti mubdal minhu. Itu maksudnya harus kalian langsung nyambung. Summa tabayyana, kemudian nyata, kemudian jelas. Kalau bahasa Jawanya pertelo. Summa tabayyana, kemudian pertelo, banjur pertelo apa fasadu qasdihi,
rusaknya atau salahnya tujuannya mutakalim. Yang ketiga, wa badalul idrobi dan badal idrob. Badal idrob itu yang berpaling dari ucapan. Bi'an kosoda, gambarannya bahwa menuju, bertujuan, bermaksud siapa mutakallim. Bi'an kusida gitu. Bi'an kusida, gambarannya bahwa dituju. Apa kullun masing-masing minhuma dari masbu' dan badal, dari tabe' dan badal, qasdan sahihan dengan tujuan sahihan yang benar. Nahwu ra'aitu Zaidan al-Farosah. Nah, ra'aitu melihat siapa saya, Zaidan pada Zaid, al-Farosah. Nah, itu yaitu kuda. Contohnya satu, tapi dari sisi penamaan ini tiga. Ini udah lo hapus ya? Oh belum, alhamdulillah. Mana tadi? Nah, udah langsung. Udah titik belum? Hadza mithalun yasluhu lisalasati. Hadza bermula ini contoh ra'aitu Zaidan al-Farosah. Yasluhu itu patut, itu layak. Apa hadza lisalasati terhadap tiga contoh. Maksudnya tiga itu yang dimaksud adalah badal golat, badal nisyan, dan badal idrob. Udah tanggung. Li'annaka, karena sesungguhnya kamu, in arotta, itu jika mengendaki siapa kamu, antadzkuro, pada bahwa menyebutkan siapa kamu, al-maqsuda, pada yang dituju, bin nisbati, dengan dinisbatkan ucapan, takulu maka berkata siapa kamu, ibtidaan, di dalam permulaannya, ra'aitu al-Farosah. Tenang aja mang, ntar kalau ditulis, ra'aitu melihat siapa saya, al-Farosah pada Ferosa. Ferosa itu apa? Mobil Ferosa. Al-Farosah itu mana asalnya adalah kuda. Asalnya kamu ngomong ra'aitul Farosa. Fagholatta, maka salah siapa kamu, bi'an sabako, gambarnya bahwasanya keceplosan. Nah udah gitu aja lah. Sabako itu kalau bahasa Betawinya keceplosan. Bi'an sabako, gambarannya bahwasanya keceplosan. Apa lisanuka, lisan kamu, ila ghairihi, kepada lainnya Zaid. Fagholatta, fakulta, maka berujar siapa kamu, ra'aitu Zaidan. Ra'aitu, melihat siapa saya, Zaidan pada Zaid. Zaidan pada Zaid, al-Farosa, yaitu kuda. Fahadha, maka bermula ini, badalul gholati, itu badal gholat. Badalul gholati itu badal gholat, bil idhofati, dengan disandarkan, ay badalun, tegasnya badal, amma, dari sesuatu, dzukira, yang disebutkan apa ma, gholaton, karena salah. Zaidan itu salah sebenarnya. Begitu salah, yang salah itu apa? Wahuwa, dan bermula gholat, al mubdal minhu, itu mubdal minhu. Lal badal, tidak badal yang salah. Walihada, dan karena ini gholat, qalu, berkata atau berpendapat siapa orang Arab, berkatanya badalal gholati, pada badal gholat, badal yang salah. Walam yakulu, dan tidak berkata siapa orang Arab, awas tolong diperhatikan, al badalal gholato, pada badal yang salah. Ini serius ya Ubed, supaya kalian bisa menunjukkan kelasnya.
badalul, ini iklan dulu nih, badalul gholat, ya, dengan al badal al gholat. Ini hanya ada beda al. Ini kan nggak ada alnya, nggak ada alnya. Ini ada alnya. Tapi ini bedanya jauh. Konotasi yang disampaikan dengan badalul gholat itu maknanya adalah badal salah, pengganti yang salah. Maksudnya pergantian dari ucapan yang keceplosan tadi. Tapi kalau al badal al gholat ini kan berarti badal yang salah, beda kan? Di sini kan badalul gholati mudhof ilaih. Kalau al badal al gholat itu kan sifat mausuf. Nah, di sini menunjukkan kelas yang berbeda. Maka orang Arab menyebutkan badal gholat ini yang atas yang benar. Tidak menyebutkan al badal al gholat, menandakan bahwasanya si pembicara adalah keceplosan omong. Oke? Nah, supaya satu-satu deh nanti biar wala yaqau dan tidak boleh terjadi apa ini badal gholat fi fasihil kalami, di dalam fasihnya kalam. Nah, ini sedikit menyangkut ilmu retorika, ilmu balaghah, fasahatul mufradi ayyakhlusa min dan seterusnya lah. Jadi fasahatul kalam itu adalah terungkap dari fasahatul kalimat. Begitu juga harus ada fasahatul mutakallim. Ini balaghah. Bisa menjadi kalam itu fasih. Itu adalah kerangka kata atau kosakata yang dipakai adalah kosakata yang baik. Jelas? Nah, terus mutakalim yang menyampaikan juga mutakalimnya juga fase itu baru namanya fi fasihil kalam. Nah, artinya bahwasannya badal gholat ini loh, kalau kaitannya ilmu balaghah itu tidak masuk dalam fasihil kalam. Soal ini tanggung nih, mau saya tulis di papan tulis, tapi nggak apa-apa segitu dulu dah. Jadi gini. Ya, ini belum dihapus yang kemarin. Yang ketiga ini kan badal kemarin terakhir apa? Ihtimal. Sekarang yang keempat. Badal kalau versi di sini adalah disebut dengan badal al-mubayyin. Maksudnya badal mubayyin, badal yang memberi penjelas. Nah, badal mubayyin terbagi 3. Kalau versi di sini. Kalau versi di Jurumiyah beda. Ya. Ini yang kerangan dikit pulpennya. Nah, yang pertama adalah mubayyin disebut dengan badal gholat, badal salah. Badal, kalau tulisan lengkapnya begini, badalul gholat. Tolong diperhatikan, apa yang dimaksud dengan badal gholat? Badal gholat kalau ini contohnya 1 tapi bisa buat sebutan 3. Ra'aitu Zaidan. Saya melihat Zaidan pada Zaid. Saya melihat Zaid. Ini saya ulangi, bisa disebut dengan mubdal minhu. Ini besok papan tulis dibersihin, Mat. Pakai bensin gitu ya. Disebut mubdal minhu atau nama lainnya adalah matbu, kan gitu. Nah, saya ngelihat Zaid. Padahal yang dilihat dia bukan Zaid. Kalau Zaid itu kan manusia. Zaid bukan Zaid. Zaid ntar Zaid cengar-cengir aja no Bang Zaid. Ya, begitu ini loh. Kok Zaid? Oh no kuda. Oh Alfarosa. Nah ini loh. Alfarosa. Ini namanya tabe. I'rabnya ini itu ngikutin Zaidan. Gitu loh. Karena ini nasab maka ini dibaca nasab.
Cuman, nah ini cuman ini yang menentukan konteks hukum. Kalau ini sebenarnya dalam hatinya dia tuh ngelihatnya adalah ngelihat kuda, tapi mulutnya menyampaikan ngelihat Zaid. Kan berarti keceplosan mulutnya. Bi an sabaqo ilaihi sabaqo alisan kan gitu. Mulutnya keceplosan mengucapkan Zaid padahal yang dimaksud dia adalah Al-Faros. Kemudian didatangkan lafaz Al-Faros untuk merevisi, untuk mengganti ucapan yang salah, yaitu lafaz Zaidan. Maka dari golat inilah disebut dengan badal golat, badal yang disebabkan salah ucap. Nah, kalau di sini kan kalau ada alnya, ini berarti kan supaya kalian tahu al badal al golat, ya berarti memang badalnya yang salah. Maksudnya kan salahnya ini kan keceplosan. Loh, badalul golat, badal dari salah gitu loh, badal minal golat. Bisa dipahami ya? Boleh Aska ngomong bisa aja, emang bisa loh. Lah iya, keren Aska sampai paham. Ini enggak badal kalau versi Aska apa? Bantal. Ya. Lah iya. Oke. Itu yang dimaksud. Nah, tadi dikomentari bahwasanya modal ucapan yang seperti ini, badal golat, itu la yaqau hadza fi fasihil kalam. Itu enggak ada dalam kalam yang fasih atau fasihnya kalam. Udah, sekarang berikutnya. Nah, ini apa namanya? Badal nisyan. Wa in qulta, dan jika berkata siapa kamu ra'aitu Zaidan pada lafaz ra'aitu Zaidan. Ningali urang ningalan Zaidan dina Zaid. Aing ningalan Zaid. Itulah udah bahasa Banten aja udah. Qasidan hale orang yang memberi kabar. Qasidan hale orang yang bermaksud al-ikhbaro pada memberi kabar. An ru'yatihi tentang melihat Zaid. Summa lamma natokta, kemudian ketika mengucap siapa kamu bihi dengan ucapan ra'aitu Zaidan, jawabnya lama tabayyana, mongko pertelo, maka jelas laka kedue sira, laka bagimu apa fasadu dzalikal qasdi, rusaknya atau salahnya itu tujuan. Konkretnya bagaimana? Tabayyana laka fasadu dzalikal qasdi bi an tadzakkarta. Gambarannya bahwa gambarannya arep yen to eling sapa sira. Annaka pak, kalau saya ngomong eling sapa sira itu kan si Nur manur. Ya, wah Nur bingung. Ngomong apa tahu gitu ya. Lah iya. Lah orang Flores. Bi antadzakarta, gambarannya bahwasanya ingat siapa kamu, annaka pada sesungguhnya kamu itu innama ra'aita, bahwasanya melihat siapa kamu farosan pada kuda. Al-Ahsan, nah ini dikomentari oleh Kiai Syareh. Al-Ahsan bermula yang paling bagus. Al-Farosa itu lafaz Al-Farosa kalau Arab hikayah ya. Al-Farosu itu kalau dari terkib khobar daripada Al-Ahsan. Ya terserah kalian ikut yang mana gitu aja udah. Dua-duanya benar. Kalau kalian baca Al-Farosus benar, itu menjadi khobar biasa dari lafaz Al-Ahsan. Kalau Al-Farosa itu berarti Arab hikayah sebagai pengganti dari farosan. Gitu loh. Kan innama ra'aita al-farosa kan gitu. Nah, musannif kitab luar itu kan farosan. Gitu kan? Nah, maka dikritisi oleh Kiai Syareh. Minhu ay min Zaidin. Tegasnya dari Zaid. Fahadha, maka bermula ini kamu ngucap
Zaid kemudian ingat bahwasanya yang kamu lihat itu adalah kuda. Badalun nisyani itu badal nisyan. Ai badalu syai'in tegasnya badalnya penggantinya sesuatu. Dzukira yang disebutkan apa syai' nisyanan karena lupa. Wahada dan bermula ini nisyan la yaqau itu tidak boleh terjadi apa hadza aidzon kali juga sebagaimana yang atas tadi fi fasihil kalami di dalam fasihnya kalam sama yang di atas. Wa muta'alliquhu dan bermula keterkaitannya nisyan al jinanu itu hati. Wa badalul gholati dan bermula badal gholat muta'alliquhu itu bermula keterkaitannya badal gholat al lisanu itu lisan. Jadi kalau badal nisyan itu kaitannya hati, lupa kan? Nah kalau badal, nah ini kan tulis saya sekalian dah biar ini. Yang kedua itu disebut dengan badal nisyan. Nisyan itu pohok. Badalun nisyan. Nisyan kalau bahasa Sunda lu nisyan pohoknya pohok lain. Pohok lain pohok naon. Kalau bahasa Jawanya lali. Itu lupa, maksudnya lupa bagaimana? Ya ingatnya dia ngelihatnya ya hampir sama dengan atas. Ngelihatnya mah kuda. Cuman nyebutnya Zaid. Cuman kalau yang atas ini keceplosan, yang ini sebabnya lupa. Kalau yang atas kaitannya muta'alliqnya adalah lisan, tapi kalau yang nisyan yang kedua kasih nomor biar enak. 1 ini 2 antar 3 idrob. Badal wah hitam dah. Badalul idrob. Nanti belum kan ini. Nah, nisyan itu lupa kaitannya dengan hati. Itu bisa dipahami kan? Nah, ini cara membedakan antara badal gholat dengan badal nisyan. Ya contohnya sama, ra'aitu Zaidan al-farosa. Maka musonif tadi dalam kitab luar ditulisnya farosan itu dikritisi oleh Kiai Sareh. Yang benar adalah al-faros. Tuh begitu loh. Oke. Ini pun sebenarnya sama, nggak boleh juga gitu loh. Dalam fasihil kalam. Nah, berikutnya wa katsirun minan nahwiyina lam yufarriqu bainahuma wa sammau al-qismaini badalal gholati. Wa katsirun dan bermula mayoritas. Nah, itu isim isim nakirah. Tak jadi mubtada, udah ada musawwiknya yaitu minan nahwiyina. Minan nahwiyina nyatanya dari ulama-ulama nahwu lam yufarriqu itu tidak mengklasifikasi. Itu awas, lam yufarriqu tafriqon. Tidak membagi-bagi gampangnya gitu. Lam yufarriqu itu tidak merenco-merenco kalau bahasa Jawa. Merenco-merenco itu apa? Yaitu membagi-bagi gitu loh. Siapa katsirun minan nahwiyin bainahuma antara badal gholat dan badal nisyan. Wasam mau dan memberi nama siapa katsirun minan nahwiyin al-qismaini pada 2 bagian yaitu badal nisyan dan badal gholat diberi nama badalal gholati pada nama badal gholat. Udah titik. Maksudnya begini. Ini 2 badal yaitu badal nisyan dan badal gholat. Ini mayoritas ulama nahwu menyebutnya adalah badal
Walad. Jadi nggak ada istilah badal nisyan. Kesimpulannya begitu. Maksudnya menyelesaikan yang tadi. Udah sekarang yang badal idrob. Udah sampai di situ paham ya? Bisa dimengerti ya? Kalau memang nggak paham, saya harap ada pertanyaan. Wa in aratta, dan jika menghendaki siapa kamu al ikhbaro, pada memberi kabar awalan dalam permulaannya bi annaka, dengan, nah ini konkretnya ikhbar awalan, bi annaka, dengan sesungguhnya kamu, ro'aita, itu melihat siapa kamu, Zaidan, pada Zaid. Kamu memberi kabar awalnya melihat Zaid. Tsumma bada, kemudian nampak laka bagi kamu, apa yang bada, antadriba anhu, pada bahwa berpaling, gampangnya gitu. Antadriba, pada bahwa berpaling siapa kamu, anhu, dari Zaid, min ghairi antabayyana, dengan tanpa bahwa, min ghairi ayyatabayyana, dengan tanpa bahwa nyata, laka bagi kamu, apa fasaduhu, fasadnya atau salahnya ikhbar. Bi antuh biro, gambarannya bahwa mengkhabarkan siapa kamu, bi annaka, dengan sesungguhnya kamu, ro'aita, itu melihat siapa kamu, al farosa, pada kuda. Wa yakunu, dan ada apa al awalu, yang pertama yaitu mubdal minhu, fi hukmil matruki, itu di dalam khobarnya yakunu, fi hukmil matruki, itu di dalam hukum perkara yang ditinggal. Fahadha, maka bermula ini, kaunul awal fi hukmil matruk, badalul idrobi, itu badal idrob, itu badal yang berbalik, badal yang tidak dituju juga. Wayu sama, dan diberi nama apa, badal idrob, aidon kali juga, sebagaimana penamaan badal idrob, badal bidai, pada badal bidak. Bidak itu permulaan, awalnya itu cuman salah. Lafadz bidak, bidali, dengan dal, sifatnya dal al muhmalati, yang kosong dari titik. Nah itu perhatikan, saya ulangi, saya tulis ya. Ini sepele tapi menentukan. Bidal al muhmalah, ini kelihatannya sepele. Dal yang muhmalah itu ahmalat, kosong dari titik. Itu nanti pembandingnya bidzal. Terusnya apa, Bet? Al apa yo? Almu jamah. Kan gitu. Yang ada di titik. Nah, kadang-kadang bidzali itu pembandingnya al-muhmalah bin nuktoti fauku. Kalau kaitannya jim hakho, nah itu penting juga untuk dikuasai. Oke. Mana tadi? Loh memang sulit, jangan saya katakan. Ngaji nahwu itu ya sulit lah. Kalau grammar bahasa Inggris gimana sih? Grammar bahasa Inggris itu gampang apa mudah? Gampang apa mudah? Gampang sama mudah kan sama aja ya. Susah apa sulit? Sulit apa sukar? Ya lu mah. Sulit, susah, sukar ya. Lah kan bisa aja. Nah itu maksudnya ya memang kudu canggih emang gitu loh. Ya sabar makanya kaitannya mencari ilmu itu kan 6. Dzakain wa khirsin wastibarin wa bulughatin. Wa saja kan dzakain wa khirsin.
Wastibarin, istibar itu kan sabar. Ya sabar namanya ini. Yang ngapalin dulu fa'ala yafulu fa'lan. Maka mulai besok malam dah yang kecil. Besok malam apa? Nah, yang kecil-kecil setor sama saya. Besok malam Jumat lu ngomong jeplak aja lu. Nah, itu setoran hafalan kudu bener. Kenapa hafalan? Usia anak-anak itu tahunya hafal. Sorop kudu bisa kan gitu. Walmat walmati dan mat, membaca mat idrob gitu ya. Gitu loh. Bukan oke. Li'anal mutakalim, karena sesungguhnya mutakalim yukhbiru itu. Nah, itu bacanya yukhbiru. Itu memberi kabar siapa mutakalim dari kata-kata ikhbar. Bisain dengan sesuatu. Mutakalim pembicara memberi kabar tentang sesuatu. Kopi olah iya ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kopinya udah adem. Kopi dari maghrib ya. Mana tadi? Sumayabdu, kemudian nampak lahu bagi mutakalim apa ayyukhbiro, bahwasanya memberi kabar siapa mutakalim bisyai'in dengan sesuatu akhara yang lain. Nah, itu juga kalian ingat-ingat. Kenapa kok bisyai'in akhara? Karena itu akhara sifatnya syai'in dibaca khofat, tandanya kasrah. Akhara juga dibaca khofat, cuman tandanya apa fat? Nah, lu tumben Rahmat pinter. Kenapa Mat? Ayo, apa Santi? Tuh ani Santi ngapain malah main HP? Apa alasannya Bet? Isim ghairu mun. Apa mana munsharifnya Bet? Mikir. Ya, sifat atau wasfiyah sama wazan. Kalau nurusin gampang ya, wazan fi'il, suruh mikir mah susah ya. Lah iya kan. Nah itu, beda umpamanya bisyai'i. Loh itu kan ketelitian ya. Kalau bisyai'i ya al-akhori, karena ada alnya kan gitu. Tapi kalau nggak ada alnya, lah kan itu kan wajurra bil fathati mala yan sorif malam yudhof au yakuba da'al rodif. Kalau di anu bagaimana? Di Imriti? Ayo Santi, masih ingat gak? Khotimah, Jannah. Saya kok lupa. Kalau di Alfiyah saya malah hafal. Wajurra bil fathati itu tadi. Kan malam yudhof au yakuba da'al rodif gitu loh. Nah itu yang sulit itu. Apa ya nih? Pada nggak hafal baik. Lah kan aku memang harus dipraktekkan gitu loh. Min ghairi ibtalil awali, dengan tanpa membatalkan yang pertama. Wal ahsanu, dan bermula yang paling bagus fi hadhihi salasati, dalam ini yang tiga ya, maksudnya ini tiga tuh ini badal golat, badal nisyan, dan badal idrob gitu loh. Ini saya rasa langsung nyambung ya, karena langsung saya jelaskan ya. Fi hadhihi salasati ayu tofa, itu bahwasanya diatofkan fiha, di dalam hadhihi salasah, apa at-tabi'u tabi', diatofkan bibal dengan huruf atof bal. Fayakunu, maka jadi apa atof ada itu min atfin nasaki, dari bagian atof nasak. Li'anna bal, karena sesungguhnya huruf atof bal tus'iru, itu memberitahu apa bal bi'annama, dengan sesungguhnya lafad. Awas sulit itu, jangan sampai salah. Qoblaha, yang sebelum bal, dzukira, itu disebutkan apa ma qoblaha, an qasdin, dari tujuan. Illa annahu, kecuali sesungguhnya mutakalim
Adroba itu membalikkan, mengidrobkan siapa mutakallim anhu dari awal, anhu dari qasdin pada baik. Fayakhruju maka keluar apa al kalamu kalam an kaunihi dari adanya kalam. Saudara itu jangan ngantuk, alah tidur lagi Aska. Udah biarin, jangan dipaksa begitu, kasar kamu. Sama bocah nggak boleh begitulah. Nah disitulah bedanya, ngerti kan? Biarin namanya bocah tidur, ya, biasa aja gitu. Jangan kasar sama bocah, dolim namanya. Saya nggak pernah begitu, ya kan? Lagian kalian sama temennya aja kan ganas, nggak boleh. Begitu loh. Biarin namanya bocah, lu mau tidur aja. Ya paling saya siram. Lah iya. Tuh maksudnya saudara itu muncul apa kalam an ghalatin dari salah au nisyanin atau dari lupa. Udah titik dulu. Udah maksudnya begini. Ini pendapat ya. 3 ini itu kan salah tadi. Bagusnya kalau ini dikomentari sama musannif, bagusnya ini antara Zaidan dan Al-Faros itu dikasih huruf bal. Ra'aitu Zaidan balil farosa, malahan gitu loh maksudnya. Bagusnya begitu. Ini kalau kaitannya fasohatul kalam, kan gitu, fasihil kalam. Jadi karena ketiga-tiganya itu muncul dari salah gampangannya, walaupun salah tadi ada yang lupa dan lain sebagainya kan. Nah, cuman intinya kan nggak pas. Nah, bagusnya diatofkan dengan huruf bal. Bal itu kan fungsinya kemarin sudah disampaikan adalah untuk idrob, mana yang berbeda dengan sebelumnya. Ma qoblaha dengan ma ba'daha itu berlawanan hukum. Begitu maksudnya. Oke, tambihun itu kalau saya gas tanggung, jadi besok lagi dah. Sebenarnya sama juga gitu loh. Udah berapa menit? Oh udah 41 menit ya udah rumahnya. Udah ibadah Allah.
Kita lanjutkan halaman 18 ya. Yang mana nih? Wakana Ustadzuna bukan? Yang dua dari atas, dari bawah. Yang mana tong? Bismillahirrahmanirrahim. Wakana dan ada siapa Ustadzuna, guru besar kami. Nah ini sebenarnya udah jangan ngomong mulu ah. Ustadz kalau dalam bahasa Arab yang sebenarnya itu kalau dalam kamus itu guru besar. Jadi sebenarnya gelar ustadz itu nggak sembarangan, kan gitu. Kalau mana asal Ustadzuna, ngomong mulu siapa sih? Yang dimaksud Ustadzuna itu adalah orang yang menguasai berapa disiplin ilmu itu? 16 disiplin ilmu. Nggak main-main. Ya, kalau di kita mah kan ya nggak bisa mimpin tahlil ya ustadz. Saya sendiri nggak boleh disebut ustadz boro-boro kiai itu begitu. Jadi ustadz itu kan itu Ustadzuna, guru besar kami Burhanuddin, yaitu Syekh Burhanuddin. Ada itu Yahki, Haka Yahki. Yahki itu bercerita siapa Syekh. An Saikhin dari seorang guru, minal masayikhi dari masayih yang ada, dari guru-guru yang ada, menceritakan ini sasarannya Yahki. Anna, makanya anna, nggak boleh inna, karena jumlahnya anna faqihan itu bisa ditakwil menjadi maf'ul. Anna faqihan, pada sesungguhnya seorang faqih. Seorang faqih itu orang yang ahli fikih. Karena itu ada siapa faqih, wadoa itu meletakkan siapa faqih, al mikhbarota, pada mikhbarah itu wadah tinta. Kalau dulu itu nulis itu kan ada wadah tintanya, ingat ya? Kalian nggak pernah ngalamin, kalau saya ngalamin. Jadi dicocol lah kayak wadah kopi gini lah, kan hitam kan, ada tutupnya ya kayak begini tuh, ditutup. Nah, bukanya plung gitu, biasanya dari kuningan, itu dicelupin baru buat nulis. Itu loh, ngerti? Itu namanya mikhbarah. Kalau ini mah kopi, bukan buat nulis, diminum. Nyontohin gua. Nih habisin naskah, biar pinter lu. Terima kasih. Iya, habisin sama ampas-ampasnya. Kalau nggak batuk, lah iya kan. Alal kitabi ditaruh, alal kitabi atas kitab. Aska dulu. Kenapa? Pahit lah kopi saya mana ada yang manis sih? Lah kalau yang manis itu namanya gula. Ya, pahit lagi payah lu. Fakola, maka berkata siapa Syekh lahu kepada yaitu fakih tadi, bil farisiyati, dengan bahasa Persi. Bahasa Persi itu bahasa Iran ya. Dulu kan bahasa besar itu bahasa Persi diantaranya. Bil farisiyati, dengan bahasa Persi. Biryanabi. Itu kalau ini Biryanabi. Kalau bahasa kita kualat lu. Kalau diartikan dalam saranya kalian lihat, lafdu birhahuna bimaknal faqihah. Faqih itu buah. Buah. Maksudnya buah itu apa? Buahnya ilmu itu apa? Manfaat diamalkan kan? Nah, biryanabi al-muradu an-naf'u, memberi manfaat, ay la tajid an-naf'a min ilmika. Nah, itu pesan moralnya. Naruh benda di atas kitab nggak boleh. Itu loh, sampai sedalam itu ulama-ulama dulu menghargai dan menghormati ilmu. Bahkan kalian naruh kitab itu jangan
Di atas kitab itu dikasih benda-benda lain selain kitab. Bahkan nanti di belakang kitab tafsir nih, tafsir paling atas. Kalau andai kan ada rak, ya dibikin tempat yang paling tinggi. Nah, itu cara menghargai ilmu. Oh, beda kalau Wahabong, kitab ditendang-tendang, alah kitab itu cetakan manusia ya. Loh, kalau Wahabong biarin aja, kita mah orang Nahdlatul Ulama, ngajinya juga kitab taklim, ada adabnya, adabul ilmi. Enggak boleh. Bahkan jangankan megang Al-Quran, kemarin udah dibahas yang bab sebelumnya. Megang kitab sekalipun, ini Bang J didengerin. Ya enggak? Harus dalam keadaan toharoh. Kita belajar juga dalam keadaan toharoh. Maksudnya toharoh apa? Suci, wudu, jangan jorok. Maksudnya jorok apa? Habis BAB, habis kencing, habis kentut, atau udah batal lah. Ya wudu dulu, baru megang kitab, baru belajar. Nah itu kan al wudu nurun wal ilmu nurun. Wudu itu cahaya, ilmu juga cahaya. Nah, kan ada dua cahaya, nurun ala nur. Kan ada surah Nur, surah Mathalu Nurihi. Terus apa Santi? Mathalu Nurihi apa Santi? Oh, enggak hafal kan? Masalun nurihi kal misbah al misbahu fi zujajah azujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Kan itu dalam surah An-Nur. Ada orang namanya Nur, ngantuan dua-duanya. Ya enggak? Nur aplah, apalagi pelor. Ya enggak? Asal nempel molor langsung ngiler. Ya halo. Enggak Pak, enggak salah. Lah iya kan? Lah di situ luar biasanya kitab tak. Makanya ta'limul muta'alim enggak ada istilah khatam di Al-Aziz. Khatam ulang lagi. Bahkan sarahnya udah pernah saya baca. Nanti khatam ulang lagi. Nah, kan santrinya ganti terus. Loh, itu loh. Penting untuk ibaratnya diperhatikan. Jadi nggak boleh menaruh ini laku loh ya. Kalau naruh sesuatu di atas kitab saja pantangan bagi santri, ya bagi siapapun sebenarnya. Lah bagaimana dengan mengamalkan ilmu? Bagaimana dengan ilmu yang sudah dirangkum oleh kiai, oleh guru di dalam pikiran dan hatinya guru, maka wajib takdim juga kepada guru. Kan begitu dalam ini. Hormati ibumu, sayangi. Kan gitu kan? Mana siapa di luar? Dan terusnya dah. Nah kemudian wakana dan ada siapa ustadzuna guru besar kami al-qadhi yaitu qadhi al-ajallu yang agung fakhrul Islam yang menjadi kebanggaannya orang Islam al-ma'rufu yang terkenal, yang dikenal bi qadhi khan dengan qadhi khan. Kalau bahasa ininya qadhi khan. Khan itu gelar raja Turki ketika itu. Tetangga kita kan ada orang keturunan Pakistan itu, Hakim Khan, bapaknya adalah Yusuf Khan. Jadi Khan itu keturunan bangsawan, Raden lah kalau bahasa kita mah. Yaqulu berkata siapa ustadzuna Qadhi Khan tadi, illam yurid, jika tidak mengendaki siapa orang bidzalika dengan itu menaruh sesuatu di atas kitab al istighfafa pada meremehkan, menghina, fala ba'sa, maka tidaklah bahaya. Fala ba'sa maka ora apa-apa. Aku gak apa-apa. Halo. Kalau bahasa lu WA kan enggak apa-apa tuh kan GPP. Ya, enggak apa-apa. Kan gitu kan? Fala ba'sa maka GPP. Masa GPP enggak? Oh gitu. Bidzalika dengan itu meletakkan sesuatu di atas kitab. Walaupun begitu, wal aula. Nah,
Kalau bacanya wal aula yang lebih utama. Kalau wal ula itu yang pertama. Kan beda pertama dengan yang utama kan. Nah ini wal aula dan bermula yang paling utama ayah tariza. Itu bawa proteksi, menjaga siapa thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu, anhu dari meletakkan sesuatu tadi. Oke, siapa? Arifin. Apa Arifin? Jadi intinya kalau bisa usahakan jangan apa baik, apalagi sendal sepatu taruh di atas kitab. Wah, itu namanya songong gitu. Ya enggak? Botol. Teh botol. Teknik bodoh. Dan ada Sandi itu yang paham. Iya. Nah, jelas ya. Udah jam berapa? Udah 1 jam dah. Orang saya kok sebenarnya masih anu itu. Besok wa minat ta'zim ya. Ya kan saya baru datang tadi jam berapa tadi? Asar lah ya nyampe. Lah kalau khotimah jannah mah udah izin aja. Ya. Wah capek, Aima kok sama, Santi apalagi. Ya, saya tuh dari mana? Sragen ke Pasuruan, dari Pasuruan ke Sragen lagi, dari Sragen ke Kediri ke Sragen lagi, baru ke Bekasi. Ya nggak ada istilah capek, orang kita susah dari lahir. Ya, ngerti maksudnya? Jadi biasa. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa ke majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.